السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Al-bab as-sabi', bab yang ketujuh dalam kitab Ighathatul Lahafan min Masaydis Syaitan, adalah bab fi anna al-Qur'an mutadamminun li adwiyatil qalbi wa ilajihi min jami'i amradih. Bahwasanya Al-Qur'an mengandung obat bagi hati dari berbagai macam penyakit. Yani bukan hanya satu jenis penyakit, tetapi seluruh penyakit. Penyakit hissi maupun penyakit ma'nawi. Penyakit yang disebabkan dengan syubhat ataupun dengan syahwat. Maka Al-Quran mutadamminun li adwiyatiha. Bahwa Al-Quran mengandung obat bagi semua penyakit tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Kata Allah, wahai manusia, qad ja'atkum maw'izatun, telah datang pada kalian mau'izah, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan dari Rabb kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat yang menyembuhkan terhadap apa-apa yang ada di dalam dada. Juga dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah katakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dengan Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an apa yang merupakan shifaa'un, merupakan penyembuh, wa rahmah, dan merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Sudah lewat pembahasannya. Anna jumaa' amradul qalb hiya amradul syubhat wa syahawat. Sudah lewat pembahasan bahwasanya penyakit-penyakit hati penyebabnya adalah dua perkara, syubhat dan syahwat. Sudah dibahas bahwa hati akan rusak ketika masuk padanya syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan yang ditebar oleh mereka-mereka yang sesat, para tokoh-tokoh sesat, para dai-dai sesat, para du'at ila abwabi jahannam, para dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam, yang baju mereka baju ulama, pakaian mereka pakaian seorang alim, tapi yang disampaikan adalah syubhat. Kelihatannya dari satu sisi adalah hak, dari sisi lain batil. Kelihatannya dari satu sisi dia adalah kebenaran,
dalil-dalil, ternyata dari sisi lain itu bukan hujjah, bukan dalil, karena telah diselewengkan maknanya, telah ditarik-tarik maknanya, dan mereka ini dijuluki oleh para ulama ahlul ahwa. Ahlul ahwa, golongan orang-orang yang membawa atau yang terbawa dengan hawa nafsunya, sehingga agamanya agama hawa nafsu mereka. Kalau masuk apa yang mereka tebarkan tadi ke dalam hati kita, maka hati kita akan sakit, rusak. Demikian pula syahwat, dorongan-dorongan syahwat, keinginan-keinginan syahwat yang dari diri kita sendiri. Yani setiap manusia memiliki keinginan-keinginan. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Sungguh telah diindahkan, kata Allah, kesukaan laki-laki kepada wanita. Sehingga itu suatu yang lumrah, suatu yang wajar kalau laki-laki suka pada wanita. Tetapi ketika mereka diarahkan kepada yang sunnah, yaitu nikah, dia menolak. Hawa nafsunya ingin yang tidak pakai resiko. Hawa nafsunya ingin yang mudah, gampang, nggak pakai tanggung jawab. Ini terjerumus ke dalam berbagai macam bentuk zina, berbagai macam bentuk seks, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya itu adalah syahwat. Hati pun akan rusak. Semakin banyak kemaksiatan dikerjakan, semakin rusak. Wal Qur'anu shifaa'un lin-naw'aini, kata Ibnu Qayyim. Maka Al-Quran ini merupakan obat penyembuh dari dua penyakit tadi, dari syubhat dan dari syahwat. Pertama dari syubhat dulu dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fa fihi minal bayyinati wal barahinil qat'iyyah ma yubayyinul haqq minal batil. Al-Quran di dalamnya ada penjelasan, keterangan dan bukti-bukti yang jelas yang membedakan mana hak mana batil. Sehingga mereka-mereka yang sudah termakan syubhat ketika baca Al-Quran, dia akan sembuh. Ternyata ini yang hak, ini yang batil. Ternyata apa yang disampaikan itu bukan kebenaran. Yang disampaikan itu adalah kebatilan. Karena Al-Quran tidak mengatakan demikian. Karena Al-Quran mengatakan sebaliknya. Al-Quran bayyinat wal huda, keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk yang jelas. Sehingga kebenaran akan jelas, kebatilan akan jelas. Fatazulu amradasy syubhah, akan hilanglah penyakit-penyakit syubhat yang mufsidah lil ilmi wat tasawwuri wal ighraq. Penyakit syubhat yang akan merusak ilmunya, yang akan merusak gambaran tentang Islam, yang akan merusak pemahaman. Ini akan sembuh insyaallah ketika dia mempelajari Al-Quran. Bihaitsu yara al-asya' ala ma hiya alaih. Karena setelah dia mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang benar, tentunya dari para ulama salaf, dari para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in, maka niscaya dia akan yara al-asya'a ala ma hiya alaih, melihat segala sesuatu sesuai dengan apa adanya. Karena kacamatanya telah benar. Tetapi kalau dikasih kacamata biru akan terlihat biru seluruhnya. Tidak ala haqiqatihi. Ini putih kata orang-orang. Dia mengatakan enggak, saya lihat ini biru. Ternyata cara pandangnya yang rusak. Maka Al-Quran akan memperbaiki cara pandang tadi sehingga dia melihat ala ma hiya alaih, melihat sesuai dengan apa adanya secara hakiki. Tidak disamarkan lagi dengan kacamata syubhat. Qala wa laysa tahta adimis sama'i kitabun mutadamminun lil barahin wal ayati 'ala al matalib al 'aliyah. Tidak ada di dunia ini satu kitab yang mengandung bukti-bukti, yang mengandung keterangan-keterangan yang jelas, tanda-tanda yang sangat tinggi, tauhid, penetapan sifat-sifat Allah, penetapan apa yang akan terjadi yaumul qiyamah, dan membantah semua kelompok-kelompok sesat secara keseluruhan. Tidak ada di dunia ini kecuali Al-Quran. Enggak ada yang lebih sempurna, lebih lengkap daripada Al-Quran. Kita baca satu buku tebal bantahan terhadap syubhat ini. Buku lebih tebal lagi bantahan terhadap syubhat Syiah. Buku yang lebih tebal lagi bantahan terhadap Khawarij. Itu semuanya terkandung dalam Al-Quran secara ringkas, lengkap. Kita membaca, kita akan mendapatkan bantahan-bantahan pada semua kelompok tadi. Masya Allah. Inilah mu'jizat Al-Quran.
Fa innahu kafilun bidzalika kullih, kata Ibnu Qayyim. Al-Quran bisa mewakili seluruhnya. Ini mewakili seluruh bantahan-bantahan tadi, cukup untuk membantah semua nihal fasidah, semua aliran-aliran sesat, semua kelompok-kelompok menyimpang, semua golongan-golongan bid'ah akan terbantah dengan Al-Quran. Qala mutadamminun lahu ala atammil wujuh wa ahsaniha. Bahkan terkandung bantahan, terkandung keterangan dengan cara yang sangat bagus. Ini membantah, Al-Quran juga membantah. Yang lebih bagus bantahan Al-Quran. Ini menjelaskan, yang ini menjelaskan, Al-Quran menjelaskan. Yang paling bagus penjelasan dari Al-Quran. Wa aqrabuha ila al-uquli wa afsahuha bayanan. Dan yang paling dekat dengan akal. Artinya paling mudah dipaham. Paling dekat dengan akal karena paling fasihnya. Afsahuha, paling fasih. Fahuwa shifa'un 'ala al-haqiqah min adwa'i syubha wa syuku. Maka Al-Quran merupakan penyembuh secara hakiki dari segala macam keraguan-keraguan. Walakin, tetapi, lakin zalika mauqufun 'ala fahmih, tetapi tergantung dengan pemahamannya. Ini penting. Catatan ini penting. Karena beberapa banyak manusia membaca Al-Quran tapi salah memahami. Berapa banyak manusia mempelajari Al-Quran tapi dia tidak paham apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu. Bahkan dia memahami dengan pemahaman yang salah, yang akhirnya juga sesat. Sehingga dikatakan dalam Al-Qayyim, ingat bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh, na'am. Dia adalah penyembuh dari segala macam syubhat-syubhat yang ditebar oleh kelompok-kelompok sesat apapun. Namun harus kita memahaminya dengan benar. Mauqufun 'ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Harus benar dalam memahaminya, harus tahu apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman razaqahu Allah, barang siapa yang diberi oleh Allah rizq, pemberian yaitu pemahaman, absaral haqq wal batil. Dia akan tahu dengan jelas mana hak mana batil. Tentunya agar pemahamannya benar, jangan pernah dipisahkan Al-Quran dengan sunnah nabawiyah. Jangan dipisahkan antara Al-Quran dengan seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskannya pada manusia. Yang Allah katakan kepada nabinya, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Agar engkau wahai Rasul menjelaskan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Berarti Al-Quran diturunkan oleh Allah dan Rasul diutus untuk menjelaskan Al-Quran. Sehingga Al-Quran inilah yang membantah semua kesesatan-kesesatan, membantah semua kebatilan-kebatilan, dan menjelaskan al-haq, jalan al-haq, siratul mustaqim, namun dipahami secara benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau alaihi salatu wassalam yang merupakan orang yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Kalau sudah dipahami dengan pemahaman yang benar, maka dia akan melihat al-haq dengan sangat jelas gamblang seperti jelasnya matahari. Nggak bisa digoyahkan dengan syubhat apapun. Semua orang membuat kita kabur, ini bukan siang, kita akan mentertawakannya dan kita akan berkata sungguh orang ini gila. Matahari sangat terang bercahaya, kok dikatakan ini malam. Demikianlah orang yang membaca Al-Quran dengan pemahaman Rasulullah SAW, dengan sunnah nabawiyah, dia akan berkata, gila mereka para ahlul dalal. Ayat ini bukan ke sana, hadis Rasulullah sangat jelas. Ucapan Rasul sangat jelas menyatakan tentang ayat ini. Kenapa mereka menafsirkannya ke sana? Gila mereka. Tidak goyah sedikit pun. Bahkan merasa aneh. Mereka itu apa tidak punya mata? Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim tersebar di toko-toko buku. Tersebar di semua perpustakaan. Kenapa mereka nggak baca? Aneh. Karena dia telah melihat matahari dengan mata kepalanya sendiri, maka dia nggak akan goyah dengan syubhat apapun. Qala wa kama yara al-laila wan nahar. Kata Ibnu Qayyim, orang yang memahami Al-Quran dengan benar, dia seperti melihat siang dengan malam. Perbedaan hak dengan batil
Seperti perbedaan siang dengan malam. Yang kita secara yakin tahu ini siang dan secara yakin tahu ini malam. Demikianlah seorang yang mengerti Al-Quran. Dia akan yakin ini hak dan yakin ini batil dalam keadaan seyakin-yakinnya sehingga dia tidak goyah dengan pengkaburan dari siapapun. Qala rahimahullah wa 'alima anna ma 'adahu min kutubin nasi wa ara'ihim wa ma'qulatihim baina 'ulumin la thiqata biha. Kemudian orang tadi yang memahami Al-Quran akan tahu betul bahwa selain Al-Quran, dari pendapat-pendapat manusia, dari ucapan-ucapan manusia, hanya pendapat-pendapat akal yang la thiqata biha, yang tidak terpercaya, tidak thiqah. Wa inama hiya ara'un wa taqlid. Hanya pendapat manusia dan hanya ikut-ikutan, katanya dan katanya. Wa baina dhununin kadhibah la tughni 'anil haqqi syai'a, atau hanya prasangka-prasangka dusta yang tidak bisa mendatangkan kebenaran apapun. Prasangka-prasangka dusta yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna dhanna la tughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka enggak akan bisa mendatangkan kebenaran. Semua, silakan lihat buku-buku mereka ahlul dhalal. Kitab-kitab ahlul bid'ah, kitab-kitab ahlul kalam, ahlul mantiq. Ucapan mereka hanya dari pikirannya, atau prasangkanya, atau taklid ikut-ikutan dengan orang-orang terdahulunya. Bukan dari qala Allah, qala Rasul. Maka kitab-kitab tersebut, baina umurin sahihah la manfa'ata lil qalbi fiha, wa baina ulumin sahihah qad wa'aru tariqa ila tahsiliha. Bisa jadi isinya adalah kebatilan-kebatilan, atau suatu yang bukan batil tapi tidak diperlukan, kelamaan, atau kalaupun mendatangkan satu kebenaran di antara sekian kebatilan ada kebenarannya, sebagaimana kata sururiyin, hizbiyin, tapi kan fihi hasanat, tapi kan ada kebaikannya. Kalaupun ada kebaikannya pada buku-buku ahlul dhalal, kalaupun ada satu atau dua kebaikan di dalamnya, tetapi dikatakan sahih qad wa'arut tariq, tapi kita mengambilnya sangat susah karena terlalu terjal bukitnya, terlalu tinggi gunungnya, dan kebenaran itu ada di puncak gunung. Kenapa susah-susah? Kalau ada yang mudah di sini dari Al-Quran, kenapa cari yang susah? Betul-betul bijak, hakim. Memang mungkin saja ada kebenaran, tapi sulit kita mencari kebenaran di tengah sampah. Kasihan. Kenapa kalian mengambilnya, ngorek-ngorek dari sampah ingin cari kebenaran? Ambil dari Quran, ambil dari sunnah, kebenaran itu ada di dalamnya. Kaum muslimin yang saya hormati, sebagaimana diriwayatkan dalam satu kisah yang panjang, Aisyah radhiyallahu taala berbicara tentang masalah laki-laki, yakni masalah suami dengan para wanita-wanita. Di antara wanita itu ada yang menggambarkan suaminya dengan satu istilah. Yang istilah ini akhirnya jadi istilah yang dipakai oleh kaum muslimin, oleh para ulama untuk menggambarkan sesuatu yang susah dicapai, ketika didapat sedikit manfaatnya. Apa dikatakan? Qalat, berkata salah seorang mereka para wanita itu, bahwa suamiku lahm jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin, bagaikan sebuah daging yang baik, yang busuk di atas puncak gunung yang terjal. La sahla fayurtaqa wala sanina fayuntaqal, tidak mudah dinaiki, tidak pula bagus dagingnya untuk dipindahkan ke bawah. Paham maknanya? Ini menjadi istilah bahwasanya sesuatu yang susah untuk digapai, tetapi ketika didapati dalam keadaan kurang bagus, dalam keadaan tidak baik keadaannya. Lahmu ghassin ala jabalin wa'rin, seperti daging yang busuk di atas puncak gunung yang tinggi dan terjal. Untuk apa kita mendaki susah-susah, dagingnya jelek? Untuk apa kita susah-susah naik ke atas dalam keadaan dagingnya kurang bagus? Atau untuk apa dipindahkan ke bawah, nggak bisa dimakan? Beginilah gambaran apa yang ada dalam buku-buku mereka.
La sahla fayurtaqa. Kalaupun ada sesuatu yang bermanfaat, tidak mudah untuk dinaiki. Artinya dicarinya susah. Kamu melewati rintangan-rintangan yang sangat berbahaya. Kalau naik gunung, rintangannya paling kamu terpeleset, kemudian jatuh, dan kamu binasa. Zahirmu binasa, mati badanmu. Tapi kalau kamu membaca dari kutub-kutub mereka, buku-buku ahli bidah, ahli dhalal, bahayanya bukan masalah fisik. Kamu harus melewati subhat pertama, subhat kedua, subhat ketiga, subhat keempat. Setelah kesekian, baru ini yang benar. Ambil. Alhamdulillah kalau kamu selamat. Kalau ketika melewati subhat tadi kamu tergelincir dan menyatakan, ini kebenaran, sesatlah kamu. Apakah mudah untuk mengambil kebenaran dari buku-buku ahli bid'ah? Tidak. La sahla fayurtaqa, kata Ibnu Qayyim menukil istilah tadi. La sahla fayurtaqa, tidak mudah kemudian dinaiki, tidak pula bagus untuk dipindahkan ke bawah dari gunung yang tinggi. Wa asan ma 'indal mutakallimin wa ghairihim fahuwa fil Qur'ani asahhu taqriran. Yang paling baiknya perkara kebenaran yang ada yang paling tingginya dari mereka sudah ada dalam Al-Quran dengan pengungkapan yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami dan lebih selamat. Apa gunanya membaca buku mereka? Ada yang membantah, tapi saya itu mendapatkan satu kebenaran dari buku mereka, yaitu keberadaan eksistensi Tuhan, katanya. Apa di Quran nggak ada? Ada. Bahkan lebih mudah. Kamu membaca langsung memahami. Adapun buku mereka kamu membaca dan berputar-putar dulu. 1 hari, 2 hari, enggak 3 hari. Kamu nggak bisa tidur dulu beberapa hari, bingung. Kalau tidak tersubhat dengan fitnah-fitnahnya, maka dikatakan ahsan ma 'indal mutakallimin. Apa yang paling baiknya yang ada pada ahlul kalam itu sudah ada pada Al-Quran. Wa asahu taqriran wa ahsana tafsira. Lebih bagus ungkapannya, lebih bagus tafsirnya. Falaisa 'indahum illa takalluf wa tatwil. Adapun pada mereka hanya ada sesuatu yang dipaksa-paksakan dan sesuatu yang bertele-tele, tatwil. Wa ta'qid, perkara yang sangat rumit. Ya, ini simpulannya kuat, sangat rumit. Ini buku-buku mereka menggambarkan satu kebenaran, kalaupun bisa dikatakan kebenaran, yaitu keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berputar sekian jilid dalam buku kisah mencari Tuhan, panjang. Memakai kaidah-kaidah ilmu filsafat yang pertama, kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga, terus. Ini adalah perkara yang takalluf wa tatwil. Memberat-beratkan diri, memaksa-maksakan diri, dan bertele-tele. Laula tanafus fid dunya lama wudi'at kutubat tanabur. Kata seorang penyair, kalau saja bukan karena rebutan dunia, nggak akan ditulis buku-buku munawwarah, nggak akan ditulis buku-buku bantah-bantahan ahlul kalam dengan ilmu kalam. Artinya apa? Artinya mereka tulis karena masalah dunia. Mereka ingin bukunya laris. Kalau saya tulis dengan ringkas bahwasanya Allah itu ada karena langit dan bumi ada, titik, dijual 1 lembar, murah harganya. Emang untungnya kecil, tapi kalau agak tebal, itu untungnya besar. Jadi jangan langsung, sebentar, kasih muqaddimah dulu. Muqaddimahnya panjang. Setelah itu kasih lagi muqaddimah madkhal namanya, jalan masuk untuk pembahasan kaidah-kaidah filsafat. Sebelum kita masuk pada permasalahan, kita bahas dulu kaidah-kaidah filsafat yang perlu kita ketahui. 1, 2, 3, sampai separuh kitab. Baru setelah itu masuk pada intinya, bahwa dengan adanya langit dan bumi, dengan tumbuhnya pohon-pohonan, dengan ini tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Titik. Kemudian penutup. Jadi panjang lagi masalah filsafat lagi. La haula wa la quwata illa billah. Sangat jauhnya kamu mencari sesuatu yang hak, tapi berputar ke sana kemari. Ala ayyi syai', untuk mendapatkan apa? Ala dunia. Untuk mencari dunia. Itu ahlul kalam, ahlul mantiq. Mudah, tinggal baca Quran ayat sekian, selesai. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Cukup. 1 ayat kita baca. Bahwasanya bukankah dengan penciptaan langit dan bumi itu tanda-tanda bagi orang-orang yang
memiliki lub, memiliki pikiran, memiliki kecerdasan. Itu cukup sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, keberadaan Allah. Berarti kata beliau, kata pepatah ini, laula tanafus. Kalau saja bukan karena tanafus di dunia, kalau saja bukan karena rebutan dunia, tidaklah mereka menulis buku-buku itu. Lama wudi'at kutubut tanadhur. Mereka enggak akan menulis buku-buku tanadhur. Yuhalliluna bi za'min minhum 'aqdan wa billadhi wada'uhu zadatil 'uqad. Mereka menganggap, mereka mengaku-ngaku kalau buku-bukunya melepaskan simpulan, yakni melepaskan sesuatu kesulitan, melepaskan satu ikatan yang rumit menjadi mudah. Ternyata dengan buku mereka zadatil 'uqadu, semakin rumit lagi. Sudah dibuktikan dalam pembahasan yang lalu ketika kita membahas Irsyadul Bariyah, dituliskan di sana ucapan-ucapan para ahli filsafat. Ahli filsafat bukan hanya orang yang mengerti atau muridnya, ahlinya. Di akhir hidupnya mereka menyesal dan menyatakan terlalu panjang. Sungguh aku sudah menghabiskan umurku, tetapi aku tidak mendapatkan apapun illa an jama'na fihi qila wa qalu. Maka dalam buku kita ini dinukil lagi oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dinukil kembali ucapan mereka. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fa hum yaz'umuna annahum yadfa'una billadhi wada'uhu asy-syubha wasyukuk." Mereka mengaku-ngaku dengan buku-bukunya menghilangkan syubhat, menghilangkan syak. Al-Fadil Az-Zaki ya'lam. Adapun orang yang cerdas tahu bahwa buku-buku mereka justru menambah kebingungan, menambah kesulitan. Wa minal muhal an la yahsul asy-syifa wal huda wal ilm wal yaqin min kitabillah. Dan mustahil enggak didapat kesembuhan dari Al-Qur'an. Mustahil enggak didapatkan kejelasan dalam Al-Qur'an. Mustahil. Karena Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, fihi syifaa'un lin-nas. Qad ja'atkum maw'izatun. Allah katakan telah datang pada kalian maw'izah min rabbikum wa shifaa, dan penyembuhan lima fis sudur. Disebutkan sekian kali. Dan disebutkan lagi tentang Al-Qur'an bayyinatun. Apa itu bayyinat? Keterangan yang jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala kalimatnya hak. Ucapan Allah hak. Maka apa yang Allah katakan pasti benar, bahwa orang yang membaca akan mendapatkan kejelasan. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, akan mendapatkan sesuatu ilmu yang sangat jelas dan gamblang. Enggak mungkin dia enggak dapatkan kebenaran dalam Al-Quran. Maka dikatakan oleh mereka yang menyesali habisnya umur mereka dalam filsafat. Dia berkata, yang juga pernah kita baca dalam buku kita sebelumnya, nihayatu iqdamul uqul iqalu wa aktsaru sa'yil alamin dhalalu. Kata beliau, yakni Fakhrur Razi rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya dan memaafkan dosa-dosanya, menyatakan nihayatu iqdamil uqul iqalu. Sesungguhnya akhir perjalanan orang yang mendahulukan akal adalah iqal. Apa itu iqal? Simpulan, kesulitan, buntu. Nggak ada jalan, mentok, nggak bisa kemana-mana. Ini kalau iqdamil uqul, akibatnya iqal. Qala wa aktsaru sa'yil alamin dhalalu, dan kebanyakan usaha-usaha manusia seluruhnya adalah dhalal, kesesatan. Orang-orang yang mencari kebenaran dengan akalnya selalu berujung dengan kesesatan. Tetapi yang mencari dengan hujjah wal burhan dari para anbiya, dari kitabullah, mereka akan mendapatkannya. Qala, dan berkata lagi Fakhrur Razi dalam bait syair berikutnya, wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu. Roh-roh kita dalam keadaan gelisah di badan-badan kita. Sebentar lagi akan keluar meninggalkan badan kita. Artinya umur-umur kita terbatas. Kita sebentar lagi akan mati. Dalam keadaan kita menghabiskan umur kita untuk suatu yang fadhi, suatu yang kosong. Wa hasilu dunyana adan wa wabalu, dan hasil dari dunia kita hanya adza, kelelahan, kecapean, kesusahan, wa wabalu, dan bencana. Hasil dari dunia kita hanya itu. Walam nastafid min bahtina tula umrina,
siwa an jama'na fihi qila wa qalu, dan kata Fakhrul Razi, dan sungguh kami enggak mendapatkan manfaat apapun selama umur kami ketika kami membahas dengan ilmu kalam. Qula umrina, sepanjang umur kami, imma atau siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali hanya mengumpulkan qila wa qalu, katanya dan katanya. Artinya dia menyadari di akhir umurnya bahwasanya dia tidak mendapatkan apapun dalam ilmu filsafat, dalam ilmu mantik, ilmu kalam, dalam akal-akalan, dalam membahas dengan otak sendiri, enggak ketemu apa-apa. Hanya jama'na fihi qila wa qalu, hanya mengumpulkan ucapan manusia. Qala Aristoteles, qala Plato, qala fulan wa fulan. Yang notabene mereka adalah orang-orang kafir Yunani. Laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah. Kata Fakhrul Razi selanjutnya, dan aku sudah perhatikan, sudah pelajari semua jalan-jalan ilmu kalam, wal manahijil falsafiyah, dan metode-metode filsafat sudah aku jalan. Fama ra'aituha tashfi 'alilan wala tarwi ghalilan, dan aku tidak melihat bisa menghilangkan dahaga dan tidak bisa menyembuhkan. Ini pengalaman seorang Fakhrul Razi. Pengalaman yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa beliau ini adalah seorang yang a'lamun nas alal itlaq. Alal itlaq, orang yang paling alim secara mutlak di zamannya. Enggak ada yang lebih alim dari Fakhrul Razi tentang ilmu filsafat ketika itu. Bayangkan, orang yang paling alimnya sadar bahwa ternyata ini hanya membuang waktu. Akal-akalan, mencari-cari dengan otaknya, itu enggak ada hasilnya, hanya membuang umur. Sampai dia berkata di akhirnya, fama ra'aituha, aku tidak melihat ilmu ini bisa menyembuhkan, tashfi 'alilan wala tarwi ghalilan, dan tidak pula menghilangkan dahaga. Barang siapa yang haus, kemudian dia minum air laut, dia akan bertambah haus. Barang siapa yang haus akan keterangan-keterangan yang jelas, tapi mencarinya dengan ilmu kalam, maka dia akan bertambah haus, dan gak akan berakhir sampai matinya. Demikian pula mereka yang mencari kesembuhan, mencari pengobatan hatinya dengan ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, maka yang didapat justru penyakit akan bertambah parah, bertambah dahsyat. Tetapi kalau dia mencari dari Al-Quran, akan sembuh. Kalau mencari dari Al-Quran, akan hilang dahaga. Wa ra'aitu aqrabat turuq tariqatul Quran, dan aku melihat, kata Fakhrul Razi, bahwa yang paling dekat, paling simpel dalam mencari kebenaran, mendapatkan kebenaran adalah tariqatul Quran, dengan cara Al-Quran. Beliau contohkan rahimahullahu taala, iqra fil itsbat, silakan baca. Kalau mau menetapkan sifat Allah, tinggal baca. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Maha tinggi di atas arasnya. Selesai. Jelas, dapat ilmu yang sangat gamblang, yang sangat jelas bahwa Allah Maha tinggi di atas arasnya. Iqra, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Tinggal baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik. Naik kepada Allah. Ini cukup menjelaskan bahwa Allah Maha tinggi. Allah bukan di sini, tapi di atas. Maha tinggi. Kalau dikatakan yas'adul kalimut thayyib, naik kalimat yang baik. Wal amalu salih yarfa'u, dan amal saleh diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di mana Allah? Di sama. Alal arsy istawa, di atas arasnya Maha tinggi. Tinggal baca. Kalau kita mau menafikan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, tinggal baca. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Selesai. Kita mendapatkan ilmu yang sangat luas. Semua sifat-sifat makhluk, nggak mungkin Allah sama dengan sifat itu. Dan nggak mungkin ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bihi ilman, dan tidak akan bisa meliputi Allah ilmu manusia, sehingga kita nggak akan mampu mengenali Allah kecuali dari Al-Quran dan dari Sunnah. Di akhirnya berkata Fakhrul Razi, "Wa man jarraba mithla tajrubati
Arafa mithla ma'rifati. Barang siapa yang mencoba seperti apa yang aku alami, dia akan mendapatkan seperti yang aku alami. Siapa yang mencoba seperti apa yang aku jalani, maka dia akan mendapati seperti apa yang aku dapati. yakni pengalamanku adalah sesuatu yang bermanfaat, suatu ilmu. Jangan kalian meniru. Kalau kalian mencoba seperti jalanku kemarin, maka akhirnya akan sama dengan aku. Menyesal. Ini bukan nyuruh untuk mencoba. Kalau kamu melihat seorang yang menabrakkan motornya ke dinding kemudian bocor, berdarah kepalanya, jangan kamu mengatakan, saya belum yakin kalau nabrak tombok itu akan begitu. Coba, saya coba dulu. Jangan. Cukup pengalaman orang tadi, oh tembok itu keras, selesai. Hanya orang bodoh yang berkata, saya akan coba dulu supaya yakin. Begitu coba dan dia bocor, dia menyatakan, oh iya benar, ternyata tembok ini keras. Iya, kalau dia mengatakannya sudah dikubur bagaimana? Oh ternyata benar, saya mati. Maka jangan kemudian kita coba dulu. Sebentar, saya coba dulu seperti perjalanan Fakhrul Razi. Apakah berakhir seperti Fakhrul Razi atau tidak? Ternyata mati dalam keadaan kamu masih sesat. Wallah, selamat beliau Fakhrul Razi, ternyata orang yang nirunya celaka, binasa. Peringatan tadi, man jarraba mithla tajrubati, siapa yang mencoba seperti aku akan berakhir seperti aku. Maknanya hati-hati, jangan kalian lancang mencoba jalan ini. Jalan ini jalan yang sangat berbahaya. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menukil ucapan Fakhrul Razi, hadza insyaduhu wa alfaduhu fi akhir kutubih. Ini adalah ucapan Fakhrul Razi dan syairnya di akhir hidup beliau. Wa huwa afdalu ahli zamanihi 'ala al-itlaq, dan beliau adalah seorang yang paling afdal, paling tingginya secara mutlak dalam masalah ilmu kalam wal falsafah. Paling ahli dalam filsafat, paling tinggi ilmunya seluruh manusia, dia yang paling tingginya di zaman itu. Qala rahimahullah, wa kalamu amsalihi fi hadha wa fi mithli dhalika katsir jiddan. Dan ungkapan-ungkapan yang seperti ini dari tokoh-tokoh filsafat yang taubat sangat banyak sekali. Sangat amat banyak sekali. Dinukil oleh Ibnu Qayyim sebagiannya, sebagian besar, banyak sekali dinukil oleh beliau dalam kitabnya Sawa'iq Mursalah. Dan kemudian dikatakan oleh ba'dul arifin, oleh orang-orang yang sangat bijak, orang yang mengerti masalah ini, berkata, akhiru amril mutakallimin asyak, wa akhiru amril mutasawwifin asyatah. Akhir perjalanan kaum filsafat adalah keraguan, dan akhir perjalanan para tasawuf adalah kesesatan. Orang yang terus mempelajari dengan ilmu filsafat berakhir dengan kebingungan. Bingung sendiri dia. Dia yang bikin kaidah, dia yang bingung. Dia yang mengatur harus begini, harus begini, harus begini. Dia sendiri yang bingung. Allah itu harusnya begini, Allah itu harusnya begini. Kok harusnya? Kenapa kok pakai mengharuskan? Ya, emang yang mengharuskan siapa? Enggak, secara kaidah-kaidah filsafat. Yang namanya Tuhan itu harus ada. Tuhan itu harus, maka dijuluki oleh mereka sifat-sifat wajib. Kalau sifat-sifat yang ini gimana? Harus apa enggak harus? Secara akal ya boleh-boleh saja, bisa iya bisa enggak. Jadi apa itu? Ya jaiz, sifat-sifat jaiz, sifat yang boleh-boleh saja. Kalau yang ini sifat-sifat kelemahan dan sebagainya, mustahil. Itu mustahil, nggak mungkin bagi Allah. Sifat-sifat mustahil. Itu sudah terlihat. Pembagian 3 tadi sudah terlihat. Kalau dia berpikirnya dengan akal, secara akal ini harus, secara akal ini wajib, secara akal ini mustahil, dan yang ini mungkin iya mungkin tidak jaiz. Ilmu yang Allah ajarkan dalam agama ini, dalam Al-Quran, adalah ilmu pasti. Yang paling meyakinkan, gak ada keraguan di dalamnya, gak ada yang mungkin iya mungkin tidak, gak ada. Semuanya kepastian. Yang ada dalam Quran. Adapun yang selebihnya yang tidak diberitahu oleh Allah, kita katakan la adri, saya tidak tahu.
Karena tidak semua ilmu Allah sampaikan kepada kita. Tidak semua sifatnya Allah sampaikan, Allah kenalkan kepada kita. Sehingga yang diberitahu dalam Al-Quran, kita imani dengan yakin, dengan keyakinan kepastian. Sedangkan yang tidak diberitahu kita katakan tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wal Qur'an yusiluka ila nafsil yaqin. Al-Quran ini mengajarkan dan mengantarkan engkau ke jalan yang meyakinkan. Fi hadhil matalib allati hiya a'la matalibil ibad. Mengantarkan kepada jalan dan tujuan yang merupakan tujuan tertinggi dari tujuan para hamba. Walidzalika anzalahu man takallama bihi waja'alahu shifaan lima fis sudur. Oleh karena itu Allah turunkan yang Allah katakan di dalamnya, ini ucapan-ucapannya. Allah jadikan ucapannya sebagai syifa, yaitu Al-Quran, wahudan wa rahmah, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Ini semua penyembuhan-penyembuhan dari penyakit-penyakit syubhat. Sehingga ada keterangan yang jelas yang menjawab semua syubhat. Amma shifa'u li maradis syahawat. Adapun penyembuh dari penyakit syahwat, fadzalika bima fihi minal hikmah wal mau'izah, yaitu dengan hikmah dan mau'izah yang ada di dalamnya. Allah berikan mau'izah, nasihat-nasihat yang baik. Allah berikan di dalamnya peringatan-peringatan, bitarghib wa tarhib. Allah nasihati dengan targhib dan tarhib. Targhib dengan diberikan kabar-kabar gembira bahwa siapa yang mengikutinya akan mendapatkan jannah, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan keridhaan. Wa tarhib, dan juga dengan tarhib, dengan diancam, ditakut-takuti, hati-hati dengan ini. Nanti niscaya kamu akan masuk dalam nar, niscaya kamu akan begini, niscaya kamu akan begitu. Allah Subhanahu wa taala menasihatkan dalam Al-Quran dengan targhib wa tarhib. Dengan berita-berita gembira bagi yang mentaati dan ancaman-ancaman bagi mereka yang bermaksiat. Mereka yang menentang, mereka yang menyimpang. Maka ini nasihat yang baik yang akan menjadikan seseorang selamat dari penyakit syahwatnya. Ketika dia sudah berkeinginan secara syahwatnya untuk melakukan yang haram, tiba-tiba dia ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya bagi dia neraka Jahannam. Baik, akan takut dia dengan ayat itu. Setiap dia akan berbuat yang haram, ingat ucapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, waman yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang lari dari jihad, lari dari perjuangan dakwah, maka ancaman-ancaman neraka Jahannam, ancaman azab, ancaman-ancaman yang merupakan ancaman dunia dan akhirat. Itu cukup sesungguhnya sebagai penyembuh bagi mereka yang terkena penyakit syahwat. Penyakit syahwat ini tidak kalah bahayanya dengan penyakit syubhat. Jangan dikira enteng, itu kan cuma maksiat bukan bid'ah. Jangan bilang cuma. Jangan bilang hanya sedikit kemaksiatan, tapi kalau kepada Allah yang maha besar, itu kekurang ajaran. Kurang ajar kepada Allah. Kalau kita berbuat kesalahan pada manusia, dianggap besar, apalagi pada orang tua lebih besar. Bagaimana dengan Allah SWT? Maka kata para ulama, para salafus saleh menyatakan, la tanzur, jangan kalian lihat ila sighari, jangan kalian lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihat betapa besarnya yang kamu bermaksiat kepadanya. Kalau lihat kecilnya dosa, cuma segini. Tetapi melihat betapa besarnya Allah yang kita bermaksiat kepadanya, maka kita merasa bahwa kita terlalu gegabah, terlalu kurang ajar menentang Allah yang maha besar, menyalahi perintah Allah yang maha agung, menyalahi perintah Allah yang memiliki jannah wan nar. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Al-Quran juga akan menyembuhkan penyakit-penyakit syahwat dengan nasihat-nasihat yang baik di dalamnya. Nasihat-nasihat manusia, Masya Allah, banyak yang bagus-bagus, yang membuat orang menangis.
Dan Al-Quran lebih bagus lagi. Al-Quran lebih bagus bahasanya, lebih tinggi kalimatnya, dan lebih mengena pada maksud. Dikatakan wat-tazhid fid dunya wa targhib fil akhirah, dan juga Al-Quran terus mengingatkan untuk sekedarnya saja dalam dunia, tazhid, zuhud fid dunya, wa targhib fil akhirah, dan terus memberi semangat agar mengharapkan akhirat. Berapa ayat dalam Al-Quran yang menyatakan wal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih kekal, lebih baik, kata Allah. Untuk apa ini kalau bukan targhib fil akhirah? Untuk apa kalau bukan memberi semangat agar kita lebih mementingkan akhirat, dan dunia itu secukupnya saja agar kamu bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, bisa berupaya, bisa kamu menghidupi dirimu dan keluargamu. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wal amsal wal qasas, dalam Al-Quran juga ada permisalan-permisalan, ada kisah-kisah yang semuanya juga merupakan nasihat yang sangat baik. Kisah-kisah tentang para anbiya dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari kemenangan-kemenangan, kemuliaan-kemuliaan. Kisah-kisah para ahlul dalal, kisah Fir'aun, kisah Haman, kisah Qarun, dan akibat yang Allah timpakan kepada mereka, diazab di dunia dan diancam azab akhirat. Itu semua mau'izah, semua nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bisa menahan syahwat kita, yang menjadikan kaum muslimin bisa menundukkan dan mengarahkan syahwatnya kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula permisalan-permisalan, jangan kalian seperti seorang wanita yang menyulam dan setelah selesai dia lepasi satu persatu. Ini permisalan. Dipermisalkan orang yang sudah beramal baik, beramal saleh, kemudian setelah itu dia berbuat dosa yang menggugurkan semua kebaikannya. Kekufuran menggugurkan kebaikannya. Kesesatan, penyimpangan akan menggugurkan amalan-amalannya. Maka gambarannya, permisalannya seperti permisalan seorang wanita yang susah-susah menyulam lama, setelah selesai dilepasi satu persatu. Ini gambaran permisalan dalam Al-Quran yang sangat bagus sekali. Qala rahimahullah, berkata pula Ibnu Qayyim rahimahullah, fiha anwa'ul ibari wal istibsar, di dalamnya berbagai macam ungkapan-ungkapan yang merupakan pelajaran, yakni ibrah, pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah, wal istibsar, pandangan-pandangan yang sangat hak. Fayuraghib al-qalb salim idza absara dhalika fima dhalika qiyam fi ma'ashihi wa ma'adihi wa yuraghib amma yadurruhu. Dan juga barang siapa yang membaca Al-Quran dengan semua itu tadi, nasihatnya, kisah-kisahnya, permisalan-permisalahannya, pelajaran-pelajaran yang ada dalamnya, yasirul qalb, maka dia akan menjadikan hati ini terarah kepada arah yang baik, kepada sesuatu yang akan menegakkannya, meluruskannya. Fayasirul qalbu mahya lirrusyd, maka hatinya akan bersih dan siap untuk diberikan pengarahan-pengarahan. Al-Quran muzilun lil amradi al-muwajjihah lil iradatil fasidah, maka Al-Quran akan menyembuhkan hati tadi dari penyakit yang pertama, syubhat-syubhat, dan penyakit yang kedua, syahwat-syahwat, yang akhirnya hati ini akan duduk kembali dengan sehat di singgasananya. Hati akan duduk sebagai malik, sebagai penguasa di tubuhnya, sebagai penguasa di badannya, memerintahkan matanya ke arah yang baik, memerintahkan telinganya untuk mendengar yang baik, memerintahkan tangannya untuk mengatur, untuk berbuat yang baik, memerintahkan kakinya untuk berjalan ke arah yang baik, memerintahkan seluruh tubuhnya, memerintahkan mulutnya untuk berkata yang baik. Karena sekarang hatinya telah sehat walafiat, dan dalam keadaan dia bisa menjadi malik kembali, menguasai kembali,
dan dia memimpin dengan kebaikan-kebaikan. Ilmunya tidak tersabar dengan syubhat, maka hati tadi memerintahkan dengan ilmu yang hak, yang yakin, yang tidak dikotori oleh syubhat. Dan syahwatnya tidak mengganggu dan tidak menghalangi. Dia tetap menyatakan ini hak, ini batil. Ikut yang hak, jangan kerjakan yang batil. Kama ya'udul badan bisahhatihi, sama seperti badan. Kalau badan telah sehat, maka dia akan makan makanan yang baik-baik. Bisa memilih makanan yang baik. Maka dia memilih makanan yang sehat, makan makanan yang sehat, tubuhnya menjadi kuat, kemudian berkembang. Semakin kuat badannya. Sebagaimana anak kecil yang masih fitrah, yang masih bersih, tidak menerima kecuali susu ibunya. Karena dia dalam keadaan bersih. Demikian pula hati, kalau dia dalam keadaan baik, maka dia tidak akan menerima kecuali yang baik, tidak akan memerintahkan kecuali yang baik. Sehingga hati berkembang. Maka kata Muqayyim rahimahullah, perlu ada bab berikutnya. Bab fi zakatil qalbi. Bab tentang perkembangan hati. Bab yang ke-8. Qala rahimahullah ta'ala, fi zakatil qalb, tentang pengembangan hati. Az-zakah fil lughah, zakah di dalam bahasa maknanya adalah ziyadah fis salah. Salah dengan ha adalah kebaikan. Ziyadah bertambah kebaikannya. Itu yang dikatakan zakah. Wa kamalu syai', atau kesempurnaan sesuatu. Suatu semakin sempurna dikatakan yazku, bertambah kebaikannya. Yuqal, kalau dikatakan zakat syai', sesuatu itu zakah berkembang, maka maknanya sesuatu itu semakin baik, semakin sempurna, semakin baik, semakin sempurna. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran tentang masalah zakah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambillah dari mereka sedekah yang akan membersihkan mereka dan akan menzakatkan mereka. Kalau zakat diartikan bersih lagi, maka maknanya dua kali diulang, membersihkan dan membersihkan, atau mensucikan dan membersihkan, sama-sama mensucikan maknanya. Maka kata Muqayyim rahimahullah, tutahhiruhum, mensucikan, maka tuzakkihim, mengembangkan maknanya. Semakin berkembang, semakin bertambah kebaikan-kebaikannya. Fajama'a bainal amraini, maka dalam ayat ini Allah sebutkan dua perkara, taharatun wa zakah. Allah sebutkan dua, pensucian dan pengembangan. Kenapa disebutkan dua? Litalazumihima, karena keduanya saling berkaitan, gak bisa terpisahkan. Kalau dia dalam keadaan suci akan berkembang, kalau gak suci gak akan berkembang. Sebagaimana badan yang kotor kemudian terkena penyakit gak akan berkembang. Sebagaimana badan yang sehat dan bersih akan berkembang sempurna. Maka Allah sebutkan dua perkara, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan mensucikan mereka dan akan mengembangkan mereka, semakin banyak faedahnya, semakin banyak barakahnya. Qala fa inna najasatal fawahish wal ma'asi fil qalbi manzilatil aqlat ar-radiya fil badan. Karena yang namanya maksiat-maksiat di dalam hati seperti kotoran-kotoran yang ada dalam badan. Wa bimanzilatid daghal fi zara', dan sama seperti hama yang menempel pada tumbuh-tumbuhan. Kalau pada tumbuh-tumbuhan hama yang mengotorinya dan memberi penyakit padanya. Pada badan kita kotoran-kotoran yang membuat penyakit. Maka pada hati kemaksiatan-kemaksiatan yang akan mengotorinya dan akan menjadikan hati itu rusak. Wa bimanzilatil khubthi fil dhahab wal fiddah wan nahas wal hadid. Sebagaimana kotoran yang ada pada emas, perak, besi atau kuningan. Fakama annal badan idza istafragha min al akhlaq. Sebagaimana badan kalau bersih dari kotoran-kotoran, badan itu akan berkembang sehat, akan berkembang semakin sempurna, semakin sempurna. Demikian pula emas, ketika dibersihkan dari kotorannya semakin bercahaya, semakin berkilau. Demikian pula disebutkan pohon-pohonan yang dibersihkan dari hama,
dan kotoran-kotoran yang mengganggunya, maka pohon itu akan semakin subur. Demikian pula hati akan semakin sempurna kalau dibersihkan dari penyakit-penyakit tadi, terutama penyakit syahwat-syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un." Kata Allah, "Qul lil mu'minin," katakan kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan matanya dan menjaga kemaluan-kemaluannya, tentunya dari yang haram. Allah perintahkan yaghuddu min absarihim. Kenapa ya Allah? Huwa azka, kata Allah, akan lebih zaki, akan lebih menjadikan hati ini berkembang sehat, berkembang sempurna. Hati ini menjadi sempurna kalau kita bersihkan dari kotoran-kotoran syahwat, khususnya pandangan-pandangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu tentang pengkhianatan mata dan apa yang ada di dalam dada. Pandangan itu adalah perkara pertama sebelum kemaksiatan yang lebih besar. Itu pintunya. Kalau nggak ada pandangan, apa mungkin kita akan tergerak syahwatnya? Kalau bukan karena pandangan, apa mungkin kemudian kita akan tertarik dengan seseorang wanita, kemudian kita berpacaran dengannya, kemudian kita berbuat kemaksiatan dengannya? Tidak. Kalau nggak memandang, nggak punya keinginan. Biasanya pandangan itulah yang pertama kali, dan pandangan itu adalah ra'idul qalb. Pandangan itu adalah utusan hati. Yani hati ini mengutus utusannya. Coba lihat itu. Bagus apa nggak bagus? Kalau bagus ambil, kan begitu. Tetapi kalau dia melihatnya kepada pandangan yang haram, maka hati akan suka kepada yang haram. Ketika suka pada yang haram, memerintahkan untuk berupaya mendapatkan yang haram. Dan terus begitu bertambah besar. Tetapi kalau pintu pertamanya ditutup, yaghuddu min absarihim, tundukkanlah pandangan-pandangan mata, maka dia akan mudah untuk yahfazu furujahum, dan jagalah kemaluannya akan mudah untuk menjaga kehormatannya. Tetapi mereka yang mengumbar pandangannya, dia akan terjerumus ke dalam berbagai macam dosa-dosa yang berkaitan dengan furuj. Qala, Allah berfirman, dzalika azka lahum, yang demikian akan lebih zakah bagi hati-hati mereka, akan lebih mensucikan mereka dan lebih mengembangkan hati-hati mereka. Faja'ala zakah ba'da ghaddil basar wa hifdzil faraj. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakah setelah ghaddul basar dan setelah hifdzul farj. Setelah menjaga kemaluannya, setelah menundukkan pandangannya, Allah berikan balasan, yaitu zakah. Kesucian dan berkembangnya hati semakin sempurna, semakin sehat. Walihada kana ghaddul basar 'anil maharim yujid thalatha fawaid 'azimah. Al-khat. Kata Mukhayyin, karena itulah menundukkan pandangan itu akan memberikan faedah yang sangat besar. Bahkan 3 faedah yang sangat besar. Yakni menundukkan pandangan dari yang haram, menundukkan pandangan dari wanita-wanita ajnabiyah. Di antaranya faedah-faedah yang didapat dengan ghaddul basar adalah halawatul imani wa ladzatihi. Pertama, kita akan merasakan lezatnya, akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman yang tidak akan bisa dirasakan oleh orang sembarangan, kecuali oleh orang-orang yang sudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Allati hiya ahla wa atyab wa alad mimma sarrafa basaruhu anhu. Kenikmatan iman, kelezatan iman itu lebih manis, lebih bagus, lebih tinggi, lebih lezat dari apa yang kamu pandang tadi. Kalau kamu menundukkan pandanganmu, maka kamu akan mendapatkan yang lebih lezat dari apa yang kamu lihat. Syahwat tentu akan mengatakan betapa lezatnya, betapa indahnya. Iya, itu namanya syahwat. Memang Allah katakan zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Allah sudah indahkan memang
Syahwat laki-laki kepada wanita. Zuida linnas. Namun Allah sudah perintahkan ini yang halal, ini yang haram. Istri-istrimu dan budak-budak perempuanmu yang kamu miliki. Dan kamu bisa menikah 1, 2, 3 atau 4. Masya Allah. Silakan. Itu yang halal. Tetapi faman ittagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari yang selain itu, faulaika humul adun, berarti dialah yang melampaui batas. Yang selain itu, yakni selain yang halal, yang Allah katakan azwajihim wa ma malakat aymanuhum, istri-istri mereka dan apa yang mereka miliki. Berarti siapa-siapa yang memilih yang selain yang halal, mencari selain yang halal, maka faulaika humul adun, merekalah orang-orang yang melampaui batas, merekalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh syahwat, hatinya sudah tidak lagi menjadi malik, hatinya sudah tidak lagi menjadi penguasa, tapi penguasanya adalah syahwatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah, padahal kalau kita tundukkan pandangan, kita akan mendapatkan kelezatan iman yang akan lezat dan dirasakan lebih lezat dari apa yang kita tinggalkan. Fa inna man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Karena dikatakan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripadanya. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Maka siapa yang meninggalkan apa yang dia sukai? Saya katakan dia sukai, yang disukai oleh syahwatnya. Tapi cantik Pak Ustaz. Iya memang cantik, tapi apakah kamu akan terus memandangnya? Jangan ikuti pandangan dengan pandangan yang berikutnya. Ketika terlihat, tundukkan pandangan. Yang pertama tidak sengaja. Tetapi yang kedua, kalau kamu ikuti, maka kamu akan terkena dosa. Sehingga jangan ikuti pandangan dengan pandangan yang berikutnya. Tundukkan pandangan, niscaya kamu akan mendapatkan yang lebih lezat, yang lebih nikmat, yaitu kenikmatan hati dan kelezatan hati yang gak bisa diungkapkan dengan kalimat-kalimat. Kelezatan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena hanya dirasakan oleh orang yang telah merasakan. Para ulama selalu mengatakan demikian. Tidak akan mengenalinya, gak akan bisa merasakannya, dan gak bisa menceritakannya kecuali orang yang sudah merasakannya. Qala fa inna man taraka syai'an awadahu Allahu khairan minhu wan nafsu muwalli'atun bihubbin nazar ila suwaril jamilah. Dan yang namanya nafsu itu selalu mendorong untuk melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Tetapi ada yang halal, ada yang haram. Kalau memandang pemandangan gunung yang indah, memandang langit yang indah, memandang pohon-pohonan yang indah, Masya Allah, kita sebutkan Subhanal Khallaq, Maha Suci Allah yang Maha Menciptakan. Tetapi ketika memandang wanita yang cantik, itu indah, apakah kemudian kita akan mengatakan dengan menikmatinya Subhanal Khallaq, sungguh Maha Suci Allah yang Maha Menciptakan. Kamu dari satu sisi melakukan yang haram, karena Allah menyatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya dari yang haram. Tetapi dari sisi lain dia memuji, tapi kan saya bisa bertafakur dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendustai dirimu sendiri. Jangan mendustai dirimu sendiri. Kalau yang haram bukan membawa ke sana, membawa ke arah lain. Kalau saja itu jadi istri saya, iya kan? Kalau saja saya bisa memegangnya, kalau saya bisa memeluknya, kalau saya, sebagaimana ungkapan-ungkapan syair-syair jahiliyah, ya laita lana, sungguh kiranya kalau dia adalah milikku, hidungnya dan mulutnya adalah milikku, dan seterusnya. Seperti lagu-lagu cengeng. Itu yang akan muncul di benak kita. Bukan kemudian sebaliknya mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mendustai dirinya sendiri. Mendustai dirinya sendiri, dia tidak ke sana larinya. Kalau yakin, kok kamu tahu hati orang? Bukan saya yang tahu hati orang, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu hati manusia, maka Allah katakan yaghuddu min absarihim. Dan Rasulullah juga diberitahu oleh Allah, maka Allah mengatakan la tattabi'un nadratan nadra. Jangan ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya, karena akan membawanya bukan ke sana tapi ke sini. Akan membawa kepada syahwat.
kepada yang haram. Sudah mulai jatuh dia pada pandangan pertama, muncul yang kedua, bisikan yang kedua, bayangan-bayangan yang na'udzubillah, apalagi dia dalam keadaan masih belum menikah, sampai kemudian dia onani. Dan itu haram, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muqbil juga itu adalah haram. Yang rajih pendapat yang sahih bahwa itu haram karena termasuk dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun." Allah sebutkan dengan kalimat yang umum, barang siapa yang mencari selain itu, maka dialah orang yang melampaui batas. Selain apa? Selain yang Allah sudah sebutkan. Yang Allah sebutkan cuma dua. Illa min azwajihim, kecuali pada istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki. Faman ittagha wara'a dzalik, barang siapa yang mencari selain itu, artinya yang selain istri-istrinya dan selain apa yang dimilikinya, maka itu haram. Tidak disebutkan apakah itu laki-laki ataupun perempuan, apakah dengan tangan ataupun dengan apapun. Memuaskan nafsu dengan selain dua ini adalah adun, melampaui batas. yakni apakah dengan homo ataupun dengan zina ataupun dengan onani ataupun dengan sejenis itu, maka itu haram karena itu termasuk dalam kalimat wara'a dzalik, selain itu. Qul inna a'udzukumullah, jangan seperti mereka kaum Sufiyah al-Badawi di Mesir yang berkata kalau zina haram, tetapi kalau sesama laki-laki halal katanya. Sehingga mereka membolehkan, menghalalkan untuk homoseks. Terang-terangan, dan anak buahnya digilir oleh dia satu persatu. Tetapi ketika mati kuburannya dijadikan seperti sesembahan. La haula wala quwata illa billah, padahal tokoh sesat dan menyesatkan. Qul diriwayatkan pula bahwa mereka Badawi dan anak buahnya sampai-sampai melakukannya pada binatang. Na'udzubillah, yang hukumnya dibunuh binatangnya dan orangnya. Hati-hati dari pandangan pertama. Awalnya adalah dari mengumbar pandangan, terus meningkat. Walihada, oleh karena itulah yang namanya ghaddul basar akan membawa faedah penting, yaitu dia akan merasakan kelezatan yang lain yang menggantikan kelezatan yang kamu tinggalkan. Kelezatan kecil yang sesaat yang kamu tinggalkan, kamu akan mendapatkan kelezatan yang lebih besar, yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hati memang begitu. Yang namanya nafsu, maksud saya, selalu begitu. Muwalli'atul lin-nazar, selalu terdorong untuk melihat perkara-perkara syahwat. Wal 'ain ra'idul qalb, sedangkan mata ini adalah utusan hati. Fayab'ats ra'idahu linadhari ma hunak, hati akan menyuruh matanya untuk melihat ke sana kemari, memeriksa ke kanan ke kiri, untuk mencari apa yang baik buat dirinya, apa yang jelek buat dirinya. Fa idza akhbarahu bihissil madhuri ilaihi wa jamalih, kalau kemudian pandangan tadi, si utusan tadi lapor, saya melihat, lapor, saya mendapatkan seorang wanita yang cantik begini dan begitu, mukanya begini, hidungnya begini, rambutnya begitu. Apa yang terjadi pada nafsu? Apa yang terjadi pada hatinya? Taharraka ishtiyaqan ilaih, kata Ibnu Qayyim, akan bergerak hatinya, goyang. Kenapa? Ishtiyaqan, rindu, ingin bertemu dengannya, ingin berbicara dengannya, ingin menggapainya. Wa katsiran ma yut'ib wa yut'ib rasulahu wa ra'iduh. Dan yang namanya hati ini sering dibikin payah, dibikin lelah oleh utusannya sendiri. Oleh utusannya sendiri. Malam gak bisa tidur, gelisah, sengsara orang yang gak bisa tidur itu. Kenapa? Karena utusannya telah melaporkan kecantikan si fulana. Karena utusannya telah melaporkan keadaan si fulana binti fulana, dalam keadaan dia tidak mampu untuk menikahinya, dalam keadaan dia tidak mampu dan tidak bisa secara syar'i, karena istri dia sudah 4. Siapa yang mau saya geser ya? Maka dia gelisah semalaman. Kenapa? Karena dia mengumbar utusannya untuk memandang ke sana dan kemari. Maka dikatakan dalam sebuah pepatah, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan liqalbika yawman at'abatka al-manadir
Sungguh kapan engkau lepas pandanganmu, utusanmu untuk melihat ke sana kemari, maka niscaya dia akan melelahkan kamu sendiri. Ra'aital ladzi la kullahu. Engkau melihat sebagiannya, bukan seluruhnya. La kullahu qadirun. Dan engkau tidak bisa melihat seluruhnya. Wala an ba'dihi anta sabiru. Dan engkau tidak sabar melihat sebagiannya. Apa maknanya? Maknanya ketika engkau lepaskan pandanganmu, maka niscaya engkau akan dilelahkan, dipayahkan, capek dengan hasil pandanganmu itu. Kenapa? Karena engkau melihat sebagiannya, tidak seluruhnya. Dan engkau tidak sabar ingin melihat yang lainnya. Kalau terlihat, kemudian kamu lihat, gak akan bisa melihat seluruhnya. Iya kan? Pertama melihat hanya wajahnya saja karena dia pakai kerudung. Gimana rambutnya? Mukanya saja secantik itu. Kalau sudah lihat rambutnya, dia akan melihat yang lebih daripada itu. Coba kalau saya bisa lihat yang lainnya. Yang lainnya. Alhamdulillah. Kamu gak akan bisa sabar untuk tidak melihat yang lainnya. Dan kamu gak cukup dengan melihat sebagian tadi. Sehingga kamu pasti akan ngelamun. Ngelamun ini madaratnya sekian banyak. Dari terbuangnya waktu, terlalaikannya ilmu, sampai pada pintu syaitan untuk masuk ke dalamnya. Gini saja, nggak usah kamu begini saja. Diajarkan oleh syaitan perkara-perkara yang haram. Tetapi kalau utusan tadi dihalangi, jangan ke sana, jangan lihat yang haram. Istirahal qalb, hati ini akan istirahat. Hati ini akan tentram min kulfatit talabi wal iradah. Gak punya kerinduan, gak punya keinginan, gak punya penasaran, gak punya. Kenapa? Karena gak lihat. Masya Allah ya si fulan, saya gak tahu. Maka orang yang lihat tadi yang bingung. Yang tidak lihat, tenang, tentram hatinya. Faman atlaqa lahadatihi damat hasaratihi. Siapa yang melalaikan satu detik, dia akan sengsara sepanjang umur. Apa itu? Pandangan. Kamu lalai ketika itu mengumbarkan pandanganmu sesaat. Tetapi sengsaranya bukan satu saat. Sengsaranya terus sebelum kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu tersiksa. Orang yang rindu itu tersiksa. Kapan saya punya begitu? Kenapa? Melihat istrinya, itu saya jelek banget. Padahal tadinya dia melihat istrinya, istri saya adalah yang paling cantik di dunia. Karena dia tidak memandang yang lain. Tapi ketika dia memandang yang lain, mulai turun. Kemudian SMS. Ustaz, bagaimana saya ini bosan dengan istri saya? Saya nggak jawab, saya buang SMS-nya. Kenapa? Ini jelas orang ini merasakan akibat dari apa yang dia perbuat sendiri. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah gariskan adalah sesuatu yang sempurna, sesuatu yang baik. Maka ketika Allah berikan kamu istrimu, syukurilah apa yang ada pada istrimu. Kenapa? Karena manusia semuanya punya kekurangan. Yang kamu lihat kecil dari sekian besar yang kamu belum tahu. Ya, sebagian kecil dari sekian besar, sekian banyak yang kamu belum ngerti. Kayak apa akhlaknya, kayak apa cara bicaranya, kayak apa tutur katanya, bagaimana di rumahnya, bagaimana di dalamnya, bagaimana. Gak tahu semuanya. Taunya cuma mukanya dan rambutnya, selesai. Ngomong aja belum tahu bagaimana keadaannya. Maka yang namanya manusia, Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Maka syukurilah apa yang merupakan kelebihan istrimu, dan sabarilah apa yang merupakan kekurangannya, dan kamu akan hidup dengan nikmat. Tetapi kalau kamu tidak pernah bersyukur dan selalu membandingkan dengan yang dilihat di jalan, kamu gak akan pernah puas dan kamu akan sengsara seumur hidupmu. Dikatakan oleh Bukhari rahimahullah, perjalanan pandangan tadi, kalau kafar ra'id anil kasfil wal mutala'a istarahal qalb, kalau ditahan, ditundukkan pandangan, hati akan tentram. Faman atlaqa, tetapi siapa yang melepasnya, maka dia akan sengsara. Fa'inan nazar yulidul mahabbah, karena yang namanya pandangan akan melahirkan kesukaan. Dan kesukaan mulailah alaqah yata'allaq bihal qalb, mulai menjadikan sesuatu yang nempel di hatinya.
bil manzuri ilaih, akan terjadi hubungan dalam hati, melekat. Tsumma taqawwa, kemudian yang menjadi titik di hati tadi, alaqah tadi, bertambah besar, maka menjadi seperti riqqat an-nufus atau riqqatul hawa, menjadi sebuah hawa nafsu yang dia inginkan sangat. Kemudian berkembang lagi, yang sabilail qalbi kulliyatihi, sampai kemudian hati dipusatkan hanya masalah itu. Diajak ngomong sama orang, apa kamu bilang? Saya lagi mikir sendiri sesuatu yang lain. Hatinya terfokus pada satu masalah, yaitu si wanita tadi. Tsumma taqawwa fatasiru gharaman yazibul qalb. Ternyata lebih kuat lagi, bukan hanya hati tadi terfokus, hati tadi dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Kaluzumil gharim alladzi la yufariqu gharimah. Seperti berkaitnya antara seorang yang hutang dengan orang yang memiliki piutangnya. Bagaimana keadaannya? Selalu diawasi kemana perginya. Kamu hutang sama saya, kamu hutang sama saya. Nafsu tadi kepada yang dipandangnya menjadikan dia seakan-akan penagih hutang. Dan si hati ini punya hutang. Kapan? Cepet. Ini sudah sekian hari kamu ngomong terus tentang si fulana, tapi nggak pernah kamu berupaya mendekati kah, ngajak ngobrol kah, begini kah, begitu kah. Tsumma yuqawi fayasiru ishqan. Kemudian bertambah kuat lagi nafsu ini sampai menjadi ishq. Ishq ini kata orang sekarang mabuk cinta. Mabuk cinta. Wa huwa dakhiluh, dan dia dikuasai oleh rasa mabuk tadi dalam keadaan tidak sadar lagi sudah. Tsumma yuqawwi fayasiru tatayyuman. Ternyata bisa lebih besar lagi dari mabuk cinta. Apa itu? Tatayyuman. Tatayyuman itu artinya menjadikan apa yang disukainya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Wa tatayyum at-ta'abbud. Yang namanya tatayyum adalah ta'abbud, peribadatan, penghambaan. Saya mau apapun, saya akan berbuat apapun untuk mendapatkannya. Laut akan kuseberangi, apalagi gunung akan kunaiki. Pokoknya saya akan siap berbuat apapun untuk mendapatkan dia. Nah loh, astagfirullahaladzim. Sudah dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati untuk dia. Udah kalimatnya seperti itu. Sudah ta'abbudan. Na'udzubillah. Wa minhu tayammul qalb idza 'abadahu. Tayammul hubb idza 'abadahu. Dan orang dikatakan sudah sampai pada tingkat tatayyum ketika dia sudah diperbudak oleh kecintaannya kepada seorang manusia. Fayasiru al-qalb 'abdan. Maka ketika itu hati sudah menjadi budak. Tidak lagi menjadi malik, tapi sudah menjadi budak. Liman la asluh an yakuna huwa 'abdan lahu, menjadi budak yang dia tidak pantas untuk menjadi budaknya. Semestinya menjadi budak Allah, ternyata hati sudah menjadi budaknya manusia. Budaknya suwar. Wa hadza kulluhu jinayatun nazar. Dan itu semua adalah kejahatan pandangan. Asalnya dari pandangan, semuanya. Wa kullu jinayatun nazar fa'inahidin yaqal qalbil asf. Maka saat itu hati sudah menjadi tawanan dari cintanya, cinta yang muncul dari pandangannya. Fasira asiran ba'dan kana malikan, dia menjadi tawanan yang tadinya seorang raja, yang tadinya penguasa, malik, tiba-tiba menjadi budak. Masjunan, terkungkung di penjara, tertawan, ankana mutallaqan, yang tadinya dia merdeka menjadi tawan. Yatadallam min at-tarbi wa yashkuh wa tarf yaqul ana ra'iduka wa rasuluk wa anta ba'athani. Ketika hati tadi mengeluh, merasakan betapa sengsaranya, dia menjadi orang yang betul-betul sengsara karena dia sekarang diperbudak oleh kesukaannya pada manusia, oleh kesukaannya pada wanita fulana wa fulana. Sampai dia kemudian menyalahkan, kenapa saya pandang, kenapa saya lihat. Maka pandangan tadi akan menjawab, engkau yang mengutusku, engkau yang menyuruhku, aku hanya melapor apa yang aku diperintahkan. Siapa yang salah? Awalnya ketika hati tadi mengumbar pandangannya, pandang dia, silakan pandang yang ini, pandang yang itu. Akhirnya ketika melaporkan, dia sendiri yang sengsara, dia sendiri yang susah. Wa hada innama tubtala bihi al-qulub al-farighah.
Dan biasanya yang terfitnah dengan hal-hal ini adalah mereka-mereka yang memiliki hati yang kosong, hati yang tidak memiliki ilmu, nasihat dari Quran wa Sunnah, yang kurang memiliki cintanya kepada Allah dan ikhlas kepada Allah. Fa innal qalb la budda lahu min at-ta'liq bi mahbubih. Hati, kata Ibnu Qayyim, harus dia terikat dengan yang dicintai. Kalau tidak ada, dia akan cari. Sehingga orang yang sudah mengikatkan kecintaannya kepada Allah, dia tidak akan bisa lagi dikuasai oleh cinta manapun. Pada siapapun, pada istri pun akan dikatakan cintanya cinta yang terbatas. Apa cinta terbatas? Cinta karena Allah. Sehingga ketika istrinya berubah, na'udzubillah, semoga tidak terjadi, kalau berubah menjadi seorang yang sesat, maka suami akan mengatakan, saya tidak cinta lagi pada kamu, karena saya lebih cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dilepas. Ini yang namanya cinta pada hati. Harus ada. Tetapi kalau dia tidak punya cinta kepada Allah, atau kurang dan sangat lemah cintanya kepada Allah, inilah yang kemudian mudah diperbudak oleh cinta-cinta lain. Oleh kesukaan-kesukaan pada suar, pada bentuk-bentuk lahiriah. Cinta kepada fulana wa fulana, cinta kepada si fulan dan si fulan. Faman lam yakunillahu wahdahu mahbubuh, barang siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai yang paling dicintainya, maka niscaya dia akan diperbudak dengan cinta-cinta lain. Adapun Yusuf alaihissalam adalah seorang yang sudah menjadikan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak terfitnah dengan seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, memiliki kedudukan tinggi, aman, gak khawatir dari siapapun, karena dia justru yang memiliki hukum. Ternyata Yusuf tetap tidak tergoda dengan rayuan-rayuannya. Wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Kata Allah tentang Yusuf alaihi salam, wa kadzalika linasrifa anhu as-su'. Demikianlah kami palingkan, kami jauhkan kejelekan dari Yusuf. Wal fahsya, dan kami jauhkan fahsya daripadanya. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Kata Allah, karena dia hamba-hambaku yang ikhlas. Apa maknanya ikhlas? Yang cintanya murni hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak bisa dikalahkan dengan cintanya kepada makhluk. Gak bisa dikalahkan dengan kesukaannya kepada sosok manusia, pada sosok wanita. Gak bisa dikalahkan dengan kecintaan syahwatnya pada siapapun. Demikianlah Yusuf alaihissalam. Famra'atul aziz lamma kanat musyrikah. Sedangkan wanita tadi ketika itu masih musyrikah, waqa'at fi ma waqa'at fi, maka terjadi pada wanita tadi perkara yang digambarkan sebelumnya, yaitu dimabuk cinta. Dia sangat cintanya pada Yusuf, sehingga memaksa-maksanya padahal dia sudah punya suami. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh isyq, dikuasai oleh kecintaannya. Maka inilah yang terjadi pada dia, karena dia musyrikah, karena dia tidak memiliki kecintaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Yusuf alaihissalam, lamma kana mukhlasan lillah, karena orang yang murni ibadahnya pada Allah, murni cintanya kepada Allah, maka orang ini alaihissalam naja, selamat min kaunihi syaban azban ghariban mamlukan. Walaupun Yusuf alaihissalam masih muda, yang umumnya masih muda ini masih tinggi syahwatnya, azban, masih perjaka, belum pernah menikah, yang biasanya masih tinggi semangatnya, ghariban, orang asing, nggak malu sama siapapun, tambah lagi mamlukan, budak belian. Biasanya orang itu ketika dia akan terfitnah dengan masalah ini, ada penghalang-penghalang yang lain. Ada yang terhalang karena malu, nanti keluarga saya akan ikut mendapatkan malunya. Yusuf sendirian, gharib, asing di situ, keluarganya jauh. Baik. Yang kedua, kadang ada yang, saya nggak nafsu. Kenapa? Saya udah terlalu tua. Iya kan? Selamat dia karena ketuaannya, sedangkan Yusuf masih muda. Ada lagi yang menyatakan, istri saya aja cantik kok,
Dia terselamat dari fitnah tadi. Karena apa? Karena dia punya istri dan dia cukup menyalurkannya pada istrinya. Sedangkan Yusuf belum punya istri. Artinya Yusuf berat sekali godaannya. Ditambah lagi Yusuf mamluk, bukan orang merdeka ketika itu. Mamluk yang dimiliki oleh tuannya, tapi tetap dia dalam keadaan menjaga dirinya. Dan ini kelebihan Yusuf alaihi salam. Innahu, kata Allah, min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf alaihi salam adalah dari hamba-hambaku yang ikhlas. Masih ada 2 lagi faedah dari pendudukan pandangan mata. InsyaAllah kita akan